Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semua? Sungguh bersuka cita karena pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Dan juga untuk Bapak Ibu yang berada di rumah, bersama-sama kita mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita menundukkan kepala kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita diciptakan dan dipelihara senantiasa oleh Tuhan. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Kami sungguh mengucap syukur untuk karya salib-Mu di atas kayu salib. Engkau menanggung derita demi menebus dosa-dosa kami manusia. Sehingga pada pagi hari ini kami dilayakkan untuk beribadah di tempat ini maupun secara online di rumah. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita ada pada hari ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kita, berterima kasih karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Kita menyanyikan pujian, I'm here because of your grace. Musik memainkan lagu ini bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Kita sudah melewati gunung dan lembah, suka dan duka. Sampai hari ini kita masih bisa berdiri di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan.
Mari bersama-sama kita naikkan syukur dan berkata, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan bersama-sama menjalankan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Rusdi Japri. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara sekalian bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan yang sudah diberikan. Dan juga jemaat yang di rumah bisa mempersiapkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian, ini adalah peringatan yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana mereka dengan sembarangan mengikuti perjamuan kudus. Maka gereja membuat peraturan hanya bagi mereka yang sudah dibaptis sajalah yang diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus, untuk mencegah orang makan roti dan anggur dengan pemahaman yang salah. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sekali lagi bersyukur. Kami boleh diingatkan tentang anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Anugerah yang tidak mungkin kami usahakan dengan perbuatan baik kami, tetapi semata-mata diberikan karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Kiranya saat ini Engkau mempersiapkan hati pikiran kami. Kami datang dengan keberdosaan kami. Sucikan ya Tuhan, kuduskanlah kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin.
So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan yang berada di rumah yang sedang mengikuti perjamuan kudus. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan anggur perjamuan kudus ini, kiranya kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita dengan kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita. Mari saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dan sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapa, di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang tercabik-cabik, yang menderita untuk menebus dosa kami. Dan di tangan kami juga sudah memegang cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Yang karena penderitaannya, darah itu harus mengalir untuk membersihkan dosa kami. Saat ini kami bersyukur kami diingatkan kembali cinta Tuhan yang tidak pernah berubah dalam situasi kondisi apapun di dalam hidup kami. Ketika kami dalam masa-masa yang baik, masa-masa yang sulit, kasih-Mu tidak pernah berubah. Di mana kami di masa-masa dalam hidup yang benar, kadang-kadang kami jatuh dalam dosa, kasih-Mu tidak berubah. Kiranya melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini, iman kami sekali lagi diteguhkan di dalam Tuhan. Kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman juga kita meminumnya. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Bapa, kami percaya bahwa roti dan anggur perjamuan kudus yang sudah kami makan dan kami minum bersama-sama, bukan sekedar satu bagian dari ibadah, sakramen saja, tetapi kami percaya ada makanan rohani yang kami terima, minuman rohani yang kami terima, berkat secara rohani yang kami terima. Karena kami diingatkan ya Tuhan, ketika kami ingat cinta kasih Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam hidup kami, ada berkat rohani yang berkelimpahan, yang turun, yang menguatkan iman kami. Karena kami menyadari kami memiliki Allah yang kasih-Nya tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita melanjutkan ibadah kita. Mari bersama-sama kita akan membacakan hukum kasih. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tetap berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kita semua. Amin. Semangat, kita memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri dengan tema kepahitan hidup. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian, Yesus padamu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas mulutku memuji nama-Mu. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara sekalian kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya hidup kami senantiasa memuji nama-Mu. Bukan dalam keadaan kami baik lancar mendapatkan berkat, tetapi ajarkanlah kami untuk mengucap syukur kepada-Mu di dalam keadaan-keadaan kami yang mungkin sulit untuk bersyukur. Ketika kami mendapatkan sakit, ketika kami mendapatkan kesulitan dalam ekonomi, ketika kami menghadapi kesulitan dalam bisnis kami, kiranya ya Tuhan, ajarkan kami bersyukur karena kami percaya Engkaulah yang menguasai apa yang terjadi di depan kami. Kiranya saat ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh berbicara kepada kami, supaya kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman yang akan kami dengar bersama-sama. Yang Engkau taruh di dalam hati dari hamba-Mu. Yang Engkau pimpin dia untuk menyampaikan kepada jemaat-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, jemaat yang ada di rumah, kiranya kita tetap boleh bersuka cita dan juga setia di dalam menjalankan ibadah, baik yang ada di tempat ini, yang diperbolehkan untuk beribadah maupun yang berada di rumah. So sekalian, tema pada hari ini yaitu singkirkan kepahitan hidup, yang diambil dari Rut pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan selanjutnya kita akan melihat ayat yang ke 11 sampai yang ke 22 ya. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-11. Pulanglah, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam
ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki. Masakan engkau menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu semua harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangislah pula dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya lalu pergi. Mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku untuk aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau pergi, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Karena Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik menentang aku yang Maha Kuasa, telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim jelai. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin banyak orang yang mengalami kepahitan hidup dan akhirnya kecewa kepada Tuhan. So sekalian mungkin ada orang yang ingin menikah dengan pasangannya, tetapi pasangannya akhirnya tertabrak meninggal dunia. Tidak jadi menikah. Gadis itu mungkin kecewa, mengalami kepahitan. Mungkin ada orang tua yang bertahun-tahun merindukan anak di tengah keluarganya. Akhirnya Tuhan karuniakan. Anak satu-satunya, tetapi ketika menginjak remaja anak itu mengalami kecelakaan dan meninggal. Mungkin sekalian kedua orang tua tersebut mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Mungkin sekalian ada orang yang membangun usahanya berpuluh-puluh tahun. Tetapi akhirnya kebakar dan hanya dalam satu hari saja usahanya hancur. Orang itu mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan teman saya yang baru saja pulang dari Lombok. Dia punya usaha toko di sana, jual pakaian. Karena di sana persaingan itu begitu ketat, dia pindah ke daerah Cikarang. Tetapi saudara sekalian, dia cerita kepada saya selama dia di Cikarang, saudara sekalian. Kadang-kadang dia tidak jualan. Kalau jualan itu hanya 1 atau 2 baju saja, omsetnya Rp50.000. Dan dia katakan, saya harus hemat-hemat. Makan rus 30.000. Saya dengan istri saya makan hanya dengan uang 30.000. Dan dia sempat mengatakan kepada saya, kadang-kadang saya pikir saya bisa kecewa juga sama Tuhan. Tetapi ketika ingat-ingat ada orang yang ada di bawah saya bisa belajar untuk bersyukur. So sekalian banyak orang yang mengalami kepahitan hidup dan akhirnya so sekalian mereka kecewa kepada Tuhan. Pada bagian ini kita baca kisah tentang Naomi.
Saudara sekalian, Naomi dikatakan pindah dari kota Bethlehem. Kenapa saudara sekalian dia pindah? Karena kota Bethlehem di tanah Yehuda sedang mengalami kelaparan. Saudara sekalian, saya nggak tahu pekerjaan Elimelek, Naomi kerjaannya apa. Mungkin bisa juga pedagang, mungkin juga bisa petani. Nah saudara, ketika kelaparan terjadi, dia pindah, maka saudara sekalian ada sesuatu yang kehilangan, yaitu usahanya. Ya, jadi dia mengalami kepahitan di Bethlehem, ada kelaparan, mungkin saja dia kehilangan usahanya. Dan akhirnya mereka memutuskan pindah ke Moab dengan harapan di sana kehidupan yang lebih baik. Tetapi saudara sekalian, apa yang dialami oleh Naomi ketika dia berada di Moab? Suaminya Elimelek meninggal dunia. Dalam jangka waktu 10 tahun, Mahlon anaknya meninggal dunia. Dilanjutkan Kileon. Jadi dalam masa 10 tahun di Moab, sosial Naomi mengalami kepahitan yang lebih daripada di Bethlehem. Kalau di sana dia kehilangan mata pencarian, tetapi di Moab, saudara sekalian, dia kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Saudara sekalian, saya rasa kehilangan di Moab itu lebih berat. Kita sebagai orang tua pasti rela kehilangan usaha kita semuanya, asal anak kita bisa hidup. Dan saudara sekalian, kalau kita lihat dari kisah Naomi ini, maka kita lihat hidupnya begitu pahit. Nah saudara sekalian, ketika dia dengar bahwa di Bethlehem terjadi pemulihan, maka dia pulang. Nah saudara, ketika dia pulang, ada 2 menantunya yang tetap ikut. Tetapi Naomi berkata kepada kedua menantunya, jangan ikut denganku. Tangan Tuhan senantiasa teracung kepadaku. Pulang. Bukankah engkau bisa menikah lagi? Tidak mungkin aku yang sudah usia lanjut ini bisa memberikan kamu anak. Pulang saja. Sekalian akhirnya hanya 1 menantunya yang ikut, yaitu Rut. Maka ketika mereka pulang, dikatakan gemparlah kota Bethlehem. Dan para wanita berkata, Naomi kah itu? Dan Naomi berkata, saudara sekalian, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Saudara sekalian, Naomi artinya itu menyenangkan. Naomi itu artinya kenyamanan. Naomi itu bisa juga artinya kebahagiaan. Tetapi saudara sekalian, jangan panggil itu. Panggil aku Mara. Artinya apa Mara, saudara sekalian? Artinya kepahitan. Jadi ini adalah kedua nama yang saling bertolak belakang. Yang satu kenyamanan, kebahagiaan. Yang satu adalah kepahitan. Sekalian, dari perkataan Naomi ketika dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sekalian, ini adalah ungkapan kekecewaannya. Dan bukan hanya ungkapan kekecewaannya saja, sekalian. Tetapi ini juga ungkapan dia bahwa hidupnya sudah kehilangan pengharapan. Kalau kita kasih nama anak kita, pasti kita punya tujuannya kan. Nah, kita kasih anak kita pahlawan. Ya, diharapkan nanti ketika besar dia menjadi pahlawan. Ya, kalau saya nama Chinese-nya itu Ahyung, ya kalau bahasa K-nya artinya berani. Ya, nah kenapa saya dikasih Ahyung? Karena waktu saya dilahirkan, waktu mama saya mengandung dan waktunya melahirkan, dikira mama saya itu mules perutnya gitu ya, mau pergi ke WC. Jadi waktu pengen pergi ke WC, lagi di depan WC saya lahir, saudara sekalian ya.
Bersyukur lahirnya tidak di dalam WC. Ya. Nah, karena saya keluar duluan, maka dikasih nama Hyung, artinya berani gitu ya. Belum waktunya keluar udah buru-buru keluar begitu ya. Nah, ya mungkin juga diharapkan nanti ketika menghadapi apapun saya berani menghadapinya. Itu harapan dari orang tua saya. Nah, sekarang ketika Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Maka saudara sekalian, kalau dia minta dipanggil Mara, maka dia lihat hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Kalau dulu di Bethlehem pahit, maka di Moab sekarang ini pahit. Maka dia lihat ke depan juga saudara sekalian. Hidupnya pahit. Sekalian, bukan hanya dia mengalami kepahitan. Boleh dikatakan sekalian, Naomi juga kehilangan pengharapan. Sekalian, banyak orang yang mungkin hidupnya pahit. Tapi tetap ada pengharapan. Pada satu waktu Tuhan akan pulihkan saya. Tetapi Naomi tidak melihat itu, sekalian. Kalau hidup saya dulu pahit, sekarang pahit, maka ke depan hidup saya akan mengalami banyak kepahitan. Itu yang dirasakan oleh Naomi. Yang kedua, sekalian, karena kepahitan seperti itu dia kecewa kepada Tuhan. Nah, sekalian, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana dia mendefinisikan Tuhan. Kalau kita lihat ayat ke-13 dikatakan, tangan Tuhan teracung kepadaku. Jadi kira-kira kayak begini nih. Kalau kita lagi marah sama orang, pegang bajunya, terus tangan kita teracung. Nah, kira-kira seperti itu Tuhan dilihat oleh Naomi. Yang kedua dia katakan, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Terus ayat 21 dikatakan, Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Ya, terus dikatakan lagi Tuhan menjadi saksi menentang aku. Kalau di sebuah pengadilan ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Dan Tuhan dilihat Naomi adalah saksi yang menentang dia. Terus yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia lihat sekali hidupnya penuh dengan kepahitan. Dan dia lihat Tuhan dalam hidupnya adalah Tuhan yang senang setiasa mendatangkan malapetaka, kesulitan, masalah yang berat dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Sekarang banyak orang Kristen yang mungkin juga kecewa ketika mengalami masa-masa kepahitan. Mengapa saudara sekalian? Yang pertama saudara sekalian, banyak orang Kristen yang kecewa karena memahami konsep hidup yang salah. Saya sebagai orang Kristen, saya anak Tuhan, anak raja. Bukankah sebagai anak raja Tuhan harusnya menjaga saya, memberkati saya, melindungi saya, mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Saya anak raja. Saya anak orang yang dipilih Tuhan. Maka hidup saya harusnya lancar. Bukankah banyak gereja atau ajaran-ajaran yang demikian? Orang Kristen hidupnya lancar, baik, tidak ada masalah. Sesuatu Tuhan tidak menjanjikan itu kepada kita. Apa yang dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan juga dialami oleh orang-orang Kristen. Bukankah kebangkrutan itu bukan milik orang-orang yang tidak percaya juga kadang-kadang dialami orang Kristen? Bukankah penyakit kanker itu juga bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, juga dialami oleh orang Kristen? Sekarang masalah hidup apapun yang dialami oleh orang yang tidak percaya juga dialami oleh orang Kristen. Kita tidak lepas daripada kesulitan, tantangan. Mungkin dalam pandemi seperti ini saudara sekalian.
usaha kita susah. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, susah kita juga sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga mengalami kesulitan. Mungkin penghasilan kita turun 50%. Mungkin karena kesulitan kita harus banyak pengeluaran-pengeluaran yang begitu besar, yang melebihi pendapatan kita. So sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan orang Kristen itu lancar, baik. Ada sebuah lagu yang mengatakan tidak selalu langit itu biru. Kadang-kadang menjadi gelap gulita, tanda badai sedang menerpa. Tidak selalu jalan itu lurus. Kadang-kadang berkerikil dan menyakitkan kaki kita. Kadang-kadang tidak lurus seperti jalan tol. Ya, tetapi seperti orang yang pengen mudik, ya, karena takut diawasi oleh penjaga-penjaga, perlu jalan yang berliku-liku begitu ya. Itulah kehidupan kita. Sosial banyak orang kecewa karena salah menilai atau salah memahami tentang konsep hidup. Yang kedua, sekalian banyak orang Kristen kecewa karena konsep kepemilikan yang salah. Nah, sekalian kalau kita lihat perkataan Naomi dalam Rut 1 ayat 21 dikatakan, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah menjadi saksi menentang aku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sekarang saya mengajak kita untuk memperbandingkannya dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub mengalami hal yang sama, sekalian. Dalam satu hari usahanya habis. Ternaknya, untanya, semuanya habis. Dan bukan hanya itu saja, sekalian. Dia kehilangan orang yang dia kasihi, yaitu 7 anaknya. Sekalian, hidup Ayub itu pahit. Dan sama-sama ada yang tersisa. Yang pertama, Ayub tersisa istrinya. Tapi Naomi juga sebenarnya ada yang tersisa. Siapa sekalian? Rut menantunya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, Naomi harusnya bisa lebih mengucap syukur daripada Ayub. Karena Ayub bersama dengan istri. Tapi istri kayak apa sekalian? Istri yang di tengah kesulitan bukan menguatkan Ayub, menghibur Ayub, tetapi menyuruhnya untuk mengutuki Tuhan. Tapi sekalian, Naomi, Rut adalah jalan keluar bagi masalah hidupnya. Sekalian, Ayub berkata begini, ketika dia menghadapi kesulitan, maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, menyukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21, sama-sama saudara. 1 Rut 1 ayat 21, satu lagi Ayub 1 ayat 21. Tapi Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Ayub beda saudara. Ayub dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. So sekalian, apa yang lihat Naomi? Dia pergi dengan tangan kosong, dia tidak menyebut Tuhan. Tetapi ketika pulang, ya, tangan penuh dia tidak menyebut Tuhan. Pulang dengan tangan kosong, dia nyebut Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Boleh disimpulkan begini, saudara sekalian. Naomi merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang punya itu usahaku.
Dengan tangan penuh aku pergi. Dia tidak menyebut nama Tuhan. Tapi dengan tangan kosong aku kembali, Tuhan memulangkan aku dengan tangan yang kosong. Boleh dikatakan saudara sekalian, Naomi melihat semuanya usahaku, kekayaanku, suamiku, anak-anakku. Tetapi Tuhan hanya apa? Mencurinya, mengambilnya. Dan dia begitu pahit sekali. Tapi itu Ayub berbeda. Dia melihat bahwa segala sesuatunya itu adalah anugerah. Kalau saya bisa mendapatkan, Tuhan yang memberi. Kalau saya kehilangan, Tuhan yang mengambil. Jadi apa yang saya punya, yang saya miliki itu milik Tuhan. Pemberian Tuhan. Kalau dia mengambilnya, dia berhak untuk itu. Terpujilah nama Tuhan. So sekalian, orang yang mengatakan kekayaanku milikku adalah usahaku, maka orang itu adalah sulit untuk melepaskannya. Tetapi jikalau ada orang yang mengatakan apa yang aku miliki ini adalah pemberian Tuhan, maka Tuhan berhak untuk mengambilnya. Maka kita bisa bersyukur di tengah kehilangan-kehilangan yang kita alami. So sekalian, pasti hidup kita ada waktunya kita akan kehilangan. Kita kehilangan kesehatan karena usia kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Hidup ini adalah hidup yang harus siap mengalami kehilangan. Itulah fakta hidup kita. So sekalian yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita menghadapi kepahitan hidup, pertama saudara sekalian, jangan kita kehilangan pengharapan. Jangan kita kecewa kepada Tuhan. Mengapa saudara sekalian? Karena melalui kepahitan hidup Tuhan bisa merubahnya menjadi sesuatu yang manis. Melalui hal-hal yang buruk yang terjadi, Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang baik kemudian. Sekarang seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, mungkin mereka pikir hidupnya lancar, hidupnya baik. Ternyata tidak, mereka dikejar oleh Firaun. Mereka menghadapi laut Teberau. Mereka mengalami kesulitan, air yang mereka minum pahit. Sehingga tempat itu disebut Marah. Tetapi sekalian, Tuhan bisa merubah air yang pahit itu menjadi manis. Pahit menjadi manis. Dan demikian juga sekalian, kehidupan Naomi kemudian. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Rut yang dikatakan jangan ikut aku. Hidupku pahit. Pulang, menikahlah. Tapi bagi Rut ada sesuatu yang penting. Mertuanya akan ada yang sesuatu yang lebih penting daripada mertuanya. Yaitu Tuhan sendiri. Sehingga dia berkata, Allahmulah Allahku. Bangsa Moab, bangsa yang dulu tidak percaya tetapi dia bersyukur. Dia mengenal suaminya dan dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bagi Tuhan itu begitu berharga. Dan melalui Rut sekalian, kehidupan Naomi dipulihkan. Kehidupan Naomi, keturunannya, ya ini ada istilahnya penebus. Jadi kalau satu keluarga anak laki-lakinya sudah tidak ada, maka kerabat dekat harus menikahi. Dan garis keturunan dari orang-orang yang mati itu tetap ada. Dan sekarang kalau kita baca Rut pasal yang keempat. Akhirnya Rut menikah dengan Boas. Dan ketika Rut menikah dengan Boas, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sekalian, apa yang dikatakan? Perempuan-perempuan yang awalnya bertanya, Naomi kah itu? Terus Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi. Sekalian, akhirnya ketika
Rut menikah dengan Boas, Rut memiliki anak, apa yang dikatakan oleh orang banyak pada saat itu. Sebab perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga dari 7 laki-laki. Itu kata banyak orang tentang Rut. Lebih berharga dari 7 laki-laki. Dan memang saudara, kehidupan Naomi itu dipulihkan. Seringkali kita terlalu dini untuk mengatakan pahit. Dan saat kita mengalami masalah yang berat. Dan kita tidak melihat ke depan. Dengan mata iman. Dengan penuh pengharapan. Bahwa Tuhan sanggup untuk menjadikan hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Mendatangkan sesuatu yang manis. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saudara sekalian yang berada di rumah. Dalam situasi seperti ini. Mungkin ada di antara sekalian yang menjadi pekerja pabrik. Dan saudara harus di PHK. Karena kondisi seperti ini. Saudara sekalian mungkin di antara saudara sekalian ada yang buka toko. Dulu tokonya 10. Karena kondisi pandemi ini tokonya tinggal 3. Mungkin karyawan di perusahaan saudara sebelumnya 100. Tapi akhirnya kurang hanya 5 orang. Dan kita mungkin dalam kepahitan. Kiranya kita jangan kecewa dan kehilangan pengharapan. Kita memandangnya dengan iman. Bahwa Tuhan bisa merubah hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi boleh mengajarkan kami. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, banyak orang yang mengalami kepahitan hidup. Mungkin di antaranya adalah kami. Tuhan, kiranya di tengah situasi yang sulit dalam keadaan apapun. Mungkin ada di antara kami yang sakit. Di antara kami yang menghadapi masalah keluarga. Di antara kami yang mengalami masalah ekonomi. Beri kami iman. Bahwa Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang baik kemudian. Melalui masalah yang kami hadapi. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Di situasi yang sulit ini. Sebab kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang bisa mendatangkan hal-hal yang baik melalui hal-hal yang sulit dan pahit. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkanlah jemaat-Mu di tengah situasi yang berat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri yang mengajarkan kepada kita sekali lagi bagaimana kita harus menghadapi pahitnya di dalam hidup kita. Dan kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun, kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Bapak Ibu sekalian, kita akan doa persembahan terlebih dahulu, dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan persembahannya secara melalui transfer, dan Bapak Ibu sekalian yang di gedung gereja kita, nanti ketika meninggalkan ruangan ini Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di belakang, di kotak persembahan di belakang. Mari kita bersama berdoa Bapak Ibu. Bapak kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami semakin hari semakin disadarkan bahwa kami ini manusia biasa ya Tuhan. Kami tidak akan bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami semua jemaat Tuhan ingin bersama-sama mengungkapkan ungkapan syukur kami lewat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah setiap kami, baik yang memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan persembahan. Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu isi hati kami yang terdalam. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang boleh menolong memberkati setiap kami, baik yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami sekarang akan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama berdoa. Yang pertama, kita berdoa supaya upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan gugus tugas COVID-19, supaya upaya yang diberikan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, supaya tetap waspada dalam kondisi new normal ini. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita sebagai masyarakat dan kita juga bisa mempengaruhi sekeliling kita, supaya kita sama-sama bisa sadar akan wabah yang masih menyebar ini, supaya kita pun bisa menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain, dan ketahuilah bahwa itu adalah ekspresi dari kasih kita kepada sesama kita seperti yang difirmankan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk pembatasan sosial berskala besar yang masih dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Mari kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan pakai juga orang-orang yang ada di garda terdepan, orang-orang yang ada di bidang kesehatan. Mari kita sama-sama doakan supaya supaya mereka dijauhkan dari bahaya, dan kita pun juga bisa melakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan pemerintah. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kondisi saat ini belumlah kondusif. Kami tahu bahwa pandemi masih berlangsung, dan kami memohon kepada Tuhan supaya Engkau yang memberkati pemerintah di dalam menanggulangi wabah ini, pandemi ini, di dalam menolong mengarahkan setiap masyarakat untuk bisa sama-sama terus menjaga, memiliki gaya hidup yang baru di new normal ini, supaya kami sama-sama bisa menjaga diri kami dan juga menjaga orang lain. Dan ajar kami Tuhan supaya kami memiliki kesadaran yang baik, dan biarlah apa yang kami lakukan terhadap diri kami dan orang lain itu adalah ekspresi dari iman kami, bahwa kami ingin mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk juga para dokter, para perawat yang ada di garda terdepan. Tuhan, yang berkati mereka di dalam pengabdian mereka untuk masyarakat Indonesia ini, untuk di dunia Tuhan, supaya Engkau yang jauhkan mereka dari mara bahaya, Engkau lindungi mereka, dan Engkau yang memberikan berkat-Mu atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa secara resmi GKBJ Cengkareng sudah mengadakan ibadah di gedung gereja mulai bulan Juli, minggu pertama ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Doakan kami, hamba Tuhan dan majelis, supaya bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis juga terkait dengan kondisi terkini. Dan Bapak Ibu sekalian juga mari kita berdoa untuk setiap kita, jemaat-jemaat di GKBJ Cengkareng, baik yang bisa beribadah di gedung gereja maupun yang di rumah, itu bisa sama-sama terus mengalami Tuhan di dalam ibadah. Dan mari kita juga berdoa supaya di dalam proses ibadah kita di gedung gereja, supaya semua boleh berjalan dengan lancar, semua protokol bisa berlangsung dengan baik, dan tidak ada orang-orang atau jemaat Tuhan yang terjangkit virus tersebut di gereja ini, begitu ya. Mari kita doakan supaya Tuhan lindungi semua proses yang ada, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami khususnya juga mau berdoa untuk jemaat GKBJ Cengkareng yang sudah mulai beribadah secara resmi di minggu pertama bulan Juli ini hari ini. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan saja yang boleh memberkati semua proses yang ada. Berikan kepada kami hikmat, ya Tuhan, hamba Tuhan dan majelis, supaya kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis, yang sesuai dengan apa yang keadaan yang sekarang, supaya kami bisa melayani jemaat Tuhan dengan maksimal, dan kami berdoa supaya semua proses ibadah boleh berjalan dengan baik. Setiap jemaat bisa mengalami Tuhan, baik yang beribadah di rumah maupun yang beribadah di gereja, dan semua juga boleh ada dalam keadaan yang baik dan Tuhan lindungi. Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami dalam surga, dengarlah doa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk bisa menaati setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, termasuk dalam hal menaati pemerintah untuk menaati protokol. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang boleh terus sertai kami, gereja kami, gembala kami, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada dalam keadaan yang tidak terlalu baik, mungkin di dalam perekonomiannya, mungkin di dalam kesehatannya juga, mungkin juga mereka mengalami kedukaan. Ada keluarga Kovendi yang baru-baru ini mengalami kedukaan karena kehilangan papa yang terkasih. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan saja yang menganugerahkan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu boleh memenuhi setiap diri kami, sehingga kami boleh berjalan terus dari hari ke hari di dalam pengharapan kepada Tuhan saja. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Kiranya kasih Allah yang penuh dengan kelimpahan, kasih dari Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui pengorbanan di atas kayu salib, kasih daripada Allah Roh Kudus yang memimpin hidupmu dan menyertai hidupmu. Kiranya berkat Allah menguatkan saudara sekalian di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sehingga Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang manis melalui kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Kiranya penghiburan, kekuatan Tuhan terus menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, saudara sekalian, ada satu pengumuman bagi kita semua, mengundang saudara sekalian untuk boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa penginjilan melalui Zoom yang diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli ya, dengan tema online evangelism ya, penginjilan online yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Dan mengundang saudara sekalian, nanti ada link yang akan diinformasikan melalui WA dan saudara nanti bisa mengikuti pada saat waktunya. Itu saja pengumumannya. Terima kasih. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita menyanyikan pujian Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara juga yang berada di rumah, kita menyanyikan pujian ini, Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan.
kita tidak memberikan salam-salaman, tapi kita berikan salaman dengan kepalan tangan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sambil bersalam-salaman dengan kepala tangan. Ku kasih Kau. Tetap jaga jarak 1 meter. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon untuk kita tetap jaga jarak sambil meninggalkan ruangan ini. Dan silakan meninggalkan ruangan ini tanpa harus ngobrol-ngobrol lagi ya.